Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim yaftah alaina fathan qariba. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam kajian tasawuf malam Ahad. Alhamdulillah, bulan ini kita masih berada dalam bulan Maulid, di mana di setiap tempat, di setiap waktu di bulan Maulid ini umat Islam di Indonesia merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di akhir nanti sedikit ada materi tentang Maulid atau tentang profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-saminah. Maqalah yang ke-8. Anil A'mashi, diceritakan dari A'mash. Ismuhu Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Nama beliau adalah Sulaiman bin Mihran al-Kufi radhiyallahu anhu. Man kana ra'su malihi at-taqwa kanat al-alsunu kallat al-alsunu an wasfi ribhi dinihi. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallat al-alsunu an wasfi khusrani dinihi. Diceritakan dari A'mas, nama beliau adalah Sulaiman bin Mihran al-Kufi, berkata, barang siapa yang modal hartanya adalah takwa, modal utamanya adalah takwa, maka lesan ini tidak akan mampu menggambarkan keuntungan dunia, keuntungan agamanya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang modal utamanya adalah dunia, maka lesan ini tidak akan mampu menggambarkan kerugian agamanya. Wal makna, artinya setiap orang ketika akan melakukan sesuatu, akal sehatnya akan berpikir, keuntungan saya melakukan ini apa, kerugiannya apa. Biasanya kan begitu nih. Lebih-lebih dagang, pasti sudah ada hitungannya sendiri-sendiri ini. Dagang, apalagi kontraktor, ini sudah ada hitungannya sendiri sih. Jangan sampai meleset satu angka pun ini. Jadi dagang itu meleset satu angka, ya kalau satu angka itu 1.000 rupiah, kalau 1 juta. Nah ini kan begitu hitungannya. Lah seseorang pun di dalam agama juga begitu. Jadi kalau modal utamanya takwa, dia akan tidak menghitung kerugiannya ketika dia berjuang di agama itu. Contoh orang, misalnya ini yang orang bersedekah untuk bangun masjid. Ya tentunya dia tidak akan mikir saya dapat apa nanti keuntungannya. Wah ini nanti dapat apa saya kalau saya memberikan harta saya untuk bangun masjid. Wal makna man tamassaka 'ala taqwa, barang siapa yang berpegang teguh dengan takwa. Takwa itu bimtisali awamirillah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maksiat-maksiatnya. Bi an assasa af'alahu, dasar utama
perbuatannya adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak akan bisa dihitung. Jadi kebaikannya tidak bisa dihitung, karena dasar utamanya takwa. Keuntungannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan satu kebaikan itu pahalanya bukan satu tapi minimal 10. Kebaikannya 10. Baca Al-Qur'an saja, baca Al-Qur'an itu. Baca Al-Qur'an, man qara Al-Qur'an harfan falahu asyru hasanat. Barang siapa yang baca Quran satu huruf itu pahalanya kebaikannya 10. Satu huruf itu siapa? Ya Yasin. Yasin ya. Ya dan sin. Maka Yasin itu dihitung dua huruf. Bayangkan kita baca Al-Fatihah saja sudah berapa huruf itu. Maka setiap huruf diberi kebaikan 10. Dikalikan berapa ratus huruf itu. Itu dalam bentuk kebaikan. Maka ada seorang kiai itu, beliau memberikan tamsil atau contoh. Baca Al-Quran satu huruf diberi kebaikan 10. Ini kebaikannya tidak kelihatan. Bayangkan kalau misalnya kebaikan itu dibentukkan materi. Kebaikan itu dibentukkan materi. Contoh ini, jenengan mengharapkan apa? Misalnya beras lah 10 kilo. Beras 10 kilo. Maka setiap Anda membaca satu huruf Al-Quran, Anda akan mendapatkan beras 10 kilo. Bisa dibayangkan kalau Anda hatam satu hari di rumahnya full dengan beras. Kalau memang seandainya kebaikan itu dirupakan materi. Kalau dirupakan uang, bisa enggak menghitung uangnya? Misalnya, baca satu huruf Al-Quran diberi uang 10.000. Baca Yasin berapa huruf itu sudah? Berapa ratus ribu sudah? Satu juz bisa jadi 10 juta. Menghatapkan Al-Quran satu hari, rumah Anda akan full dengan uang. Tidak kerja sampean. Tapi Allah itu adil. Adilnya bagaimana? Kebaikan itu tidak dirupakan materi. Karena kalau dirupakan materi di dunia, nanti di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Maka jangan menganggap ada seorang ulama kalau di dunia tidak nampak karomahnya, jangan dianggap itu bukan orang yang tidak punya derajat di sisi Allah. Keliru sekali itu. Ada ulama di dunia tidak aneh-aneh, pekerjaannya cuma ngajar saja, tidak punya maziyah sama sekali, tidak punya kekeramatan sama sekali. Nambani uang malah mati, Pak. Misalnya ada orang minta tombo ke ulama ini, bukannya tambah sembuh, malah dapat 2 hari orangnya mati. Wah, ini ulama tidak mandi, tidak keramat, tidak mulia. Oh jangan, Pak, keliru sekali itu. Justru ulama yang di dunia, orang alim kekasih Allah ya di dunia, yang tidak nampak sekali kekeramatannya, itu paling tinggi derajatnya di akhirat nanti. Ngoten. Tapi zaman sekarang kan tidak. Orang kalau udah nampak anehnya malah tidak payu. Waduh, itu bukan ulama itu. Kenapa? Nambah uang tidak mandi. Itu keliru sekali, Pak. Nah, sekali lagi karena Allah menyembunyikan. Ketika diberi kebaikan itu bukan bentuk materi, tapi kebaikan itu akan dibentukkan derajatnya nanti di akhirat. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak cocok dengan syariat, maka dia akan mendapatkan kejelekan-kejelekan yang tidak bisa dihitung oleh lisan. Tetapi sekali lagi,
tidak nampak. Maka sering saya sampaikan, orang berdosa itu tidak moro-moro ono udune nek kene ndak ono. Atau sekali berdosa dengan tangannya cikut ndak. Atau berdosa dengan kakinya pincang ndak. Enak moro. Aduh, aku dosa kira langsung tobat. Tetapi itu harus dirasakan sendiri, introspeksi diri. Ya Allah, saya berdosa dengan tangan saya. Maka Allah memohon ampun kepada Allah supaya dosa yang dilakukan tangan saya ini diampuni. Nanti di setelahnya ini ada. Dilanjut. Wal maqalah at-tasi'ah. Maqalah yang ke-9. An Sufyan ats-Tsauri. Dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa Syekhul Imam Malik. Imam Sufyan ats-Tsauri adalah gurunya Imam Malik. Imam Malik ini salah satu mujtahid mutlak. Nama beliau Malik bin Anas. Malik bin Anas. Beliau bukan sahabat tapi tabi'in. Sebaliknya ada namanya sahabat Anas bin Malik. Nah ini dalam bahasa orang Arab ini banyak nama-nama yang sama. Banyak nama-nama yang sama sehingga saking banyaknya nama yang sama sehingga kalau kebanyakan nama yang sama misalnya Abdullah, maka bukan disebut Abdullah tapi Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud berarti Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Meskipun nama anaknya sama, tentunya nama bapaknya lain. Maka untuk membedakannya disebut dengan Ibnu saja. Berarti putra Umar, putra Mas'ud, putra Abbas. Padahal nama saya Abdullah. Termasuk Imam Malik bin Anas. Beliau adalah salah satu imam mujtahid mutlak. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Imam Malik ini yang punya kitab Muwatta. Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, "Kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin an ayil istiyaqin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha ayil maksiyah." Setiap maksiat yang tumbuhnya karena syahwat itu kecenderungan hati kepada sesuatu yang tidak cocok dengan syariat, itu namanya syahwat. Berarti syahwat itu bukan hanya kepada perempuan saja, itu juga bukan, tapi syahwat kepada kecenderungan hati, keinginan hati kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, itu namanya syahwat. Setiap maksiat yang tumbuhnya dari syahwat itu bisa diharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ketika bulan Ramadan setan di penjara. Tidak ada setan bulan Ramadan, tapi kok masih banyak orang maksiat, berarti maksiatnya dari dirinya sendiri. Itu yang diantaranya yang syahwat itu. Kalau tumbuhnya dari syahwat itu, maka bisa diharapkan pengampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada maksiat, kullu maksiatin nasy'at an kibrin. Ada maksiat yang tumbuhnya karena sifat sombongnya. Ai da'wal fadli. Sombong itu menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Pokoknya menganggap lebih daripada yang lain. Ini sombong. Kalau maksiat yang tumbuhnya dari sombong, fa innahu la yurja ghufranuha. Kalau maksiat yang tumbuhnya dari sifat sombong ini tidak bisa diharapkan atau angel oleh di sepuro. Kenapa? Li'anna maksiata iblisa
kana asluha minal kibri. Karena yang namanya sombong ini, Pak, adalah yang pertama diciptakan oleh iblis, atau iblis yang melakukan pertama sombong ini, sehingga beliau mempengaruhi Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Iblis ini Masya Allah diceritakan di dalam kitab Khazinatul Asrar. Iblis ini alimnya luar biasa. Iblis ini mengajar malaikat dulu. Mengajar malaikat. Kata-kata mengajar malaikat tentunya dia alim. Mana ada orang mengajar pada alim. Ngajar TK saja tentunya ya lulusan sarjana TK. Ngajar TK yang diajar anak-anak ada. Ini yang diajar malaikat. Berarti luar biasa. Tetapi ada satu sifat yang menyebabkan iblis ini dilaknat, yaitu sifat sombong. Sombongnya dilusikan dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayatnya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal sujudnya bukan sujud untuk menyembah, sujud menghormati Nabi Adam. Sehingga pasti di kitab itu di Al-Quran ayatnya istakbaru ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari nar, dari api. Adam diciptakan dari tin, tanah. Kata iblis, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Ini kan asalnya juga begitu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat ini tidak percaya nih. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia? Jangan-jangan mereka bikin kerusakan lagi. Sehingga ada ayat wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah berfirman, malaikat, aku tidak ciptakan manusia ini kecuali ada hikmahnya. Coba sampean coro kasari antara Nabi Adam dengan malaikat diadu. Mohon maaf, malaikat ini kan makhluk monoton, Pak. Makhluk yang monoton. Sekali dia disuruh sujud ila yaumil qiyamah sujud. Sekali dia bertasbih ila yaumil qiyamah bertasbih. Tapi manusia kan enggak. Manusia ini luar biasa. Malaikat enggak punya syahwat, enggak punya keinginan. Enggak ada malaikat suka cewek, enggak ada, Pak. Sehingga disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumalahum. Malaikat ini wal malakul ladzi bila abin wa tidak punya bapak, tidak punya ibu. La aklala syurba wala naumalahum, tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur. Berarti kan monoton. Tapi manusia enggak. Manusia yang paling banyak kegiatannya. Kenapa? Unsurnya beda. Kalau malaikat diciptakan punya akal, tidak punya syahwat. Kalau manusia punya akal, punya syahwat. Sehingga kalau manusia menggunakan akalnya, akal sehatnya mengalahkan syahwatnya, dia lebih tinggi daripada malaikat. Contohnya para nabi, para rasul. Ada lagi makhluk Allah hayawan, tidak punya akal tapi punya syahwat. Tidak ada akalnya tapi punya syahwat. Sebaliknya manusia yang tidak menggunakan akalnya kalah dengan syahwatnya, maka derajatnya lebih rendah daripada hewan. Nah, ketika itu malaikat faqala ambiuni. Coba malaikat kamu sebutkan, tidak bisa. Kenapa? Allah langsung mengajarkan Nabi Adam. Sedangkan malaikat makhluk monoton. Asal muasalnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ini karena terpengaruh godaan iblis untuk memakan buah
khuldi. Iblis merasa lebih tinggi, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Kana asluha minasyahwati bisabab istiyaqihi ila dzauqi thamrati syajaratis syahwati al-manhi anha. Sehingga kesimpulannya, kalau maksiat tumbuhnya dari sombong, angel kata di sepuro. Manusia saja lek kadung sombong pun angel nggih. Misalnya dia kaya sombong sih maklum, Pak. Kiri sombong, Pak. Nauzubillah min dzalik ya. Lek kaya ya, hartanya banyak, rumahnya bagus, mobilnya banyak ya. Sombong. Niki sih ono sing dindelno. Dunya ndak duwe. Wajah ndak ganteng. Sombong. Lah niki kan ndak masuk akal ya. Sombongi mergo apa? Tapi kadang-kadang ono sing ngoten niku nggih. Masyaallah nggih. Jadi ngoten. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kibir ini, Pak. Ini masyaallah kibir ini. Kemudian kami lanjut maqalah yang ke-10. Wal maqalah al-ashirah. Maqalah yang ke-10 an ba'di zuhadi, dari sebagian orang-orang yang zuhud. Siapa az-zuhad? Orang yang zuhud, alladzina ihtaqaru ad-dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Orang zuhud itu bukan orang yang tidak punya dunia, bukan orang yang tidak punya harta. Orang yang menganggap harta itu bukan segala-galanya, dan mereka tidak menghiraukan hartanya, tetapi mereka menggunakan hartanya secukupnya. Walai cerita begini nih, Pak, saya ingat, mungkin ada yang kenal abahnya Yik Gabin Bangil nih, yang jualan sarung-sarung nih nggih. Siapa? Ambek Qadir apa? Beliau itu di akhir umurnya, beliau itu tidak punya harta apa-apa. Malah yang hartanya sudah dikasihkan ke putra-putranya. Suatu saat beliau ini berkunjung ke kiai kami, Kiai Munif itu biasanya kalau beliau berkunjung ini biasanya 1 bulan sekali. Beliau cerita, Kiai Munif, aku ndak duwe apa-apa, aku duwe iki tok wis. Dunyaku wis tak kena nang anak-anakku. Dadi di akhir hayatnya beliau ndak punya apa-apa, Pak. Nah, niki mungkin contoh orang yang zuhud ini. Sekali-kali orang zuhud ini diartikan orang yang ndak punya harta, bukan. Orang zuhud ini orang kaya, tetapi kekayaannya tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Pun dawuhnya, man aznaba zamban, barang siapa berbuat dosa dengan satu dosa, wa huwa yadhaku, dia berdosa tapi tertawa. Ini, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yubki, Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan dia menangis. Karena orang berdosa itu sebaiknya adalah menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kok berdosa malah tertawa. Ini kok coro Jawa nggih. Niki ngatur, Pak nggih. Napa ngatur niki? Mboten enggak ada tata krama. Gak duwe tata krama. Berbuat dosa malah tertawa, Pak. Ini yang bikin dia mendapat murkanya Allah, bukan hanya dosanya saja, Pak. Kalau dosa ya, tapi karena tertawanya ini. Di kitab Sulamut Taufik itu ada dawuhnya Al-Imam siapa itu pengarangnya itu? Orang berbuat dosa banyak dosanya, Pak. Wis dosa apa ae. Tetapi dia ndak gatur, sing duwe adab teng pangeran. Contoh niki nggih. Mohon maaf. Maling zaman dulu. Kalau teriak maling pasti lari, Pak ya.
maling, mulai Pak, karena takut ketemu. Saniki maling diore maling malah nggo malingi godak. Nggo senjata, nggo pistol Pak. Nah ini sudah salah tapi si malah lah ngoten niki. Niki contoh wong dosa padha karo wong dosa tertawa. Berbuat dosa malah tertawa. Masyaallah. Niki jari kitab Sulaiman Taufik itu. Banyaknya dosa itu tidak bisa membuat orang murtad. Bukan. Tetapi satu perkataan atau satu pekerjaan yang kategorinya dia murtad dengan tidak usah akeh-akeh dosa ini, cukup sijik tok, maka dia murtad. Tapi dosa banyak wis, akeh dosane. Mana cerita ngoten nggih? Orang membunuh 99 orang. Mateni wong dosa gede, Pak. Hanya dia nanya sama satu kiai. Kiai, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih ada jalan tobat? Oh, ndak terima tobat muka akeh nong yang dipateni. Lha wong sing ditakoni dipateni pisan. Genap wis 100 orang. Terakhir dia nanya sama satu ulama. Saya ini sudah membunuh 100 orang. Masih adakah jalan tobat? Oh, masih ada kamu. Membunuh orang dosanya besar, masih ada jalan taubat. Kenapa? Karena dia tidak berbuat sesuatu, cuman dosa besar saja, tetapi dia ada berbuat sesuatu yang menyebabkan dia murtad atau keluar dari Islam. Nah, di antara yang menyebabkan dia nanti bisa murtad adalah ada unsur meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika dia berbuat dosa dia tertawa. Koyok-koyok bangga karo dosane. Ini terjadi sekarang ini, Pak. Bulan Ramadan mangan di pinggir jalan. Dia bangga koyok-koyok iki lho aku ndak poso. Lah ngoten. Dan ini kata ulama yang cepat mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun saya lanjutkan. Sebaliknya barang siapa yang berbuat taat kepada Allah, dia nangis. Merasa taatnya ibadahnya belum apa-apa. Berharap Allah akan menerima ibadahnya karena dia belum mampu menyempurnakan ibadahnya. Artinya tidak sombong dengan ibadahnya. Maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga dan dia akan tertawa. Intinya Al-Quran menyarankan falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Hidup di dunia ojo akeh guyu, sing akeh nangis. Guyu mergo apa? Nah niki nggih. Nangis mergo apa? Nah ngoten iki kan sing penting nggih. Engko ndak guyu blas sampean merotok tok ayo apa? Di Quran falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Nangis bendina Pak ya. Bukan. Ini artinya sedikit tertawa itu banyak menangis. Ini sedikit tertawa karena apa, menangis karena apa, insyaallah ini kembalinya kepada yang diceritakan tadi. Jadi kita menangis karena kita berbuat dosa, kemudian menyesal sehingga Allah akan memudahkan kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pun yang terakhir, mumpung Maulid Nabi, saya cerita Nabi SAW satu poin saja. Nabi SAW kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khulqa. Nabi niku Pak secara akhlak, secara penciptaan paling sempurna. Nabi niku napa manungsa nggih manungsa Pak. Nabi niku golongan kita manusia. Nabi yo mangan, Nabi yo dahar, Nabi yo nginum, Nabi yo nikah. Tetapi beliau bukan manusia biasa. Jangan pernah menganggap Nabi niku manusia biasa, manusia yang sangat luar biasa. Contoh Pak, Nabi niku awake harum. Semakin Nabi dak mandi semakin harum keringatnya. Kalau kita bau ketek itu Pak. Ndak atus sedina ya ojo cedeki Pak. Nah itu perbedaannya ya. Maka Nabi itu bukan manusia biasa tapi manusia luar
biasa. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini semua acara Maulid niku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa ojo mauludan tok. Napa sing paling penting? Lakonono sunati Kanjeng Nabi siji mawon. Meskipun kelihatannya remeh. Contoh masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk jeding kaki kiri, keluar jeding kaki kanan. Ngoten tok sing saged mawon kersane nggih. Sampeyan kajeng tahajud semalam ndak iso, ngeblak menene nggih. Masih kula mboten kiyat nggih. Nggih sing ngoten-ngoten mawon pokok yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Ya Allah iyyakum mimma yastaudibu syafa'ata yujur rahmatan wa rafata. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali ashabis sadiqin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wa sunna bi zaili hurmati wa sunna wa fi zumrati wastamil alsinatana fi madhihi wa nusratihi. واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافل عنك ولا نقدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثوابها لسعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى وسنا على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، واحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مخزي واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نزع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر ذنوب يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.